Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Alin Sri Latifah Anjani dengan NPM 024, Indra Wiyananda Nusandrina dengan NPM 035, dan Rofifah Kurota Ayun dengan NPM 041. Di sini kita akan mempresentasikan pengenalan alat lab dan analisis kadar abu. Berikut adalah pengenalan alat lab. Yang pertama ada corong kaca yang fungsinya sebagai alat bantu memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Kemudian ada pipet volumetrik digunakan untuk memindahkan sejumlah larutan yang diketahui secara teliti volumenya dari bejana lain. Lalu ada neraca yang digunakan untuk menentukan massa suatu zat. Selanjutnya ada klem buret, biasanya digunakan untuk menyangga atau menjepit buret agar buret menempel pada tegaknya dan juga berdiri tanpa harus dipegangi secara manual. Lalu ada labu ukur yang sering digunakan untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Lalu ada Erlenmeyer, biasa digunakan untuk mengaduk cairan melalui pengocokan, juga bisa melakukan titrasi. Lalu ada botol semprot digunakan ketika aqueous diperlukan dengan suatu aliran yang kecil dan tertuju seperti membius dinding bejana. Kemudian ada bulb digunakan untuk menghisap atau menyedot cairan atau larutan. Lalu ada buret yang digunakan untuk memberikan volume yang diketahui dengan teliti, biasanya digunakan pada titrasi. Yang terakhir ada pipet ukur digunakan untuk mengukur volume larutan lebih tetap daripada dengan gelas ukur. Berikut adalah pengertian kadar abu. Kadar abu adalah campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan, yang mana 96% bahan pangan terdiri atas anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Berikut adalah alat analisis kadar abu. Yang pertama ada cawan porselin yang digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan dari bahan yang tidak mudah penguap. Kemudian ada tanur yang digunakan untuk proses pembakaran pada suhu tinggi. Lalu ada desikator yang digunakan untuk menghilangkan kelembapan atau menjaga kekeringan dari bahan-bahan sensitif terhadap kelembapan. Kemudian ada neraca yang digunakan untuk menentukan massa suatu zat. Yang terakhir ada penjepit krus yang digunakan untuk menjepit alat cawan porselin. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada tujuan analisis dari kadar abu. Yang pertama yaitu mengetahui kadar abu pada sampel bahan pangan dan mengetahui kualitas bahan makanan berdasarkan standar kadar abu yang terkandung. Selanjutnya itu ada prinsip kadar abu. Nah, prinsip kadar abu ini ditentukan dengan cara menimbang massa dari sisa hasil pembakaran bahan organik dengan cara membakar suatu bahan pangan secara langsung pada suhu tinggi sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius selama sekitar 2 sampai 8 jam, kemudian ditimbang hasil pembakarannya. Selanjutnya itu ada metode pengukuran kadar abu. Pada metode pengukuran abu ini dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung yaitu menggunakan metode pengabuan kering. Nah, metode pengabuan kering dalam analisis kadar abu adalah abu dalam sampel ditetapkan dengan menimbang residu hasil pembakaran komponen bahan organik pada suhu yang tinggi, yaitu 500 sampai 600 derajat Celcius. Untuk metode yang kedua, yaitu metode tidak langsung, yaitu metode pengabuan basah. Pada analisis kadar abu, metode pengabuan basah mengoksidasikan komponen organik pada sampel menggunakan oksidator kimia seperti asam kuat. Selanjutnya itu ada prosedur analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering. Yang pertama itu
memberikan kode pada cawan menggunakan label yang ditulis menggunakan pensil 2B. Kemudian cawan dan tutup cawan dikeringkan dengan dipanaskan dalam oven selama 105 derajat sekitar 1 jam atau lebih. Kemudian setelah cawan dikeringkan dalam oven, cawan didinginkan dalam desikator selama 15 menit atau lebih. Setelah itu, cawan ditimbang menggunakan neraca analitik. Apabila sampel yang digunakan berupa cairan, sampel tersebut air dalam sampel tersebut diuapkan sampai kering. Kemudian, cawan beserta isi dimasukkan ke dalam tanur dan dilakukan pengabuan pada suhu 450 derajat selama 1 jam. Setelah itu, suhu dinaikkan sedikit demi sedikit menjadi 550 derajat Celcius sampai sampel menjadi abu. Setelah dilakukan tanur, cawan yang berisikan sampel didinginkan dalam desikator. Setelah didinginkan di desikator, cawan, pesutup, dan sampel ditimbang. Setelah itu, ulangi timbangan sampai mendapatkan hasil yang sampai mendapatkan hasil yang tetap. Baik, selanjutnya yaitu ada kadar abu menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu ada kadar abu bubuk agar memiliki maksimal kandungan kadar abu yaitu 6,5%. Jadi, berdasarkan SNI pada tahun 2015, agar-agar tepung adalah polisakarida yang diperoleh dari ekstraksi agar-ophide yang bersifat koloid apabila dalam air yang mendidih dan menjendal apabila didinginkan atau yang bersifat reversibel. Lalu yang kedua adalah kadar abu susu skim memiliki maksimal kadar abu sebesar 9%. Berdasarkan SNI pada tahun 2015, susu bubuk diperoleh dengan cara mengurangi sebagian besar air melalui proses pengeringan susu segar dan atau susu rekombinasi atau pencampuran kering yang disebut dengan dry blend, dengan atau tanpa penambahan vitamin, mineral, unsur gizi lainnya, dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Nah, susu bubuk ini tuh dibagi menjadi 3, ada susu bubuk full cream, susu bubuk semi skim, dan juga susu bubuk skim. Lalu yang ketiga adalah kadar abu tapioka memiliki maksimal kandungan kadar abu yaitu 0,5%. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada tahun 2011, tapioka itu merupakan pati yang diperoleh dari umbi-umbian yang disebut dengan manihot SP. Nah, tepung tapioka ini disebut juga dengan tepung kanji atau pati. Nah, terdapat dua jenis tapioka, yaitu tapioka kasar dan juga tapioka halus. Tapioka kasar itu masih mengandung gumpalan-gumpalan dan butiran ubi kayu yang masih kasar. Nah, sedangkan tapioka halus itu merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dan tidak mengandung gumpalan lagi. Nah, berikutnya adalah contoh dari kadar abu pada bahan makanan yang kita praktikan pada praktikum analisis kadar abu. Yang pertama adalah kadar abu bubuk agar. Menurut SNI pada tahun 2015, kadar abu bubuk agar yaitu maksimal 6,5%. Yang kita dapatkan yaitu dengan rata-rata persen berat basah atau yang disingkat menjadi persen BB, hasil perhitungannya yaitu 2,47%, dan rata-rata persen BK atau hasil perhitungannya yaitu 2,605%. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan, sudah mencapai maksimal dari kadar abu bubuk agar atau sudah sesuai dengan SNI pada tahun 2015 yaitu maksimal 6,5%. Selanjutnya adalah kadar abu susu bubuk skim. Menurut SNI pada tahun 2015 maksimal kadar abu susu
kadar abu susu bubuk skim yaitu 9%. Nah, kita itu di praktikum mendapatkan hasil persen berat basa atau persen BB-nya itu 3,59% dan persen BK-nya 3,735%. Nah, berdasarkan hasil sudah sesuai dengan SNI 2015 yaitu maksimal 9%. Yang selanjutnya adalah kadar abu tapioka. Menurut SNI pada tahun 2011 maksimal yaitu 0,5%. Nah, kita mendapatkan hasil dari praktikum rata-rata persen BK-nya yaitu 0,105% dan persen BB-nya 0,105% dan persen BK-nya yaitu 0,12%. Nah, dari hasil perhitungan praktikum dari kadar abu tapioka itu sudah sesuai dengan SNI pada tahun 2011 yaitu maksimal 0,5%. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis kadar abu. Faktor yang pertama yaitu kandungan mineral pada bahan. Jadi penentuan kadar abu itu berhubungan erat dengan kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan. Jadi jika mineral yang terkandung di dalam bahan pangan tinggi, maka tinggi pula abu yang dihasilkan. Nah, jadi kadar abu yang terkandung dalam suatu bahan pangan itu menunjukkan besarnya jumlah mineral yang ada pada bahan pangan tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor dari proses pengeringan. Semakin lama waktu dan semakin tinggi suhu yang digunakan, maka kadar abu juga akan meningkat. Jadi kadar abu itu terjadi karena semakin lama pengeringan yang dilakukan terhadap bahan, maka jumlah air yang digunakan itu dari dalam bahan yang akan dikeringkan juga akan semakin besar. Lalu faktor yang ketiga adalah kandungan bahan organik. Sebagian besar komponen bahan kering terdiri dari komponen bahan organik. Jadi semakin rendah bahan organik, maka semakin tinggi kadar abunya. Nah, sebaliknya kalau misalkan bahan organiknya tinggi, itu maka akan semakin rendah kadar abunya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis kadar abu. Kadar abu adalah campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan, yang mana 96% bahan pangan terdiri atas anorganik dan air, sedangkan sisanya itu merupakan unsur-unsur mineral. Unsur juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Untuk mengetahui kadar abu pada bahan pangan, terdapat prinsip kadar abu yang harus diperhatikan, yaitu kadar abu suatu bahan pangan ditentukan dengan cara menimbang massa dari sisa mineral hasil pembakaran bahan organik. Lalu, metode yang digunakan yaitu metode secara langsung atau pengabuan kering dengan panas yang tinggi dan metode secara tidak langsung atau pengabuan basah. Baik, cukup sekian presentasi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.